rajulin zukirtu indahu falam yusalli alayya. Kerugian yang pertama adalah orang-orang yang apabila nama Nabi disebutkan, zukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang rugi adalah ketika orang itu disebutkan nama Nabi kemudian dia tidak mau berselawat kepada Nabi. Ini orang yang paling rugi, Pak. Karena Al-Quran sudah menandaskan dengan jelas, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah berselawat kepada Nabi, wa malaikatahu, dan para malaikat pun yusalluna 'alan nabi, berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Berselawatlah kalian kepada Nabi. Maka ulama menafsirkan ketika Allah berselawat kepada Nabi, artinya adalah Allah mencurahkan rahmatnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada makhluk, tidak ada manusia di muka bumi ini yang paling banyak mendapatkan rahmat Allah kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada manusia yang paling sempurna dalam ciptaan Allah, di mana kasih sayang Allah terlimpah begitu banyak kepadanya kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini artinya salawatnya Allah kepada manusia adalah rahmat Allah. Sampai-sampai dalam satu hadis lain Nabi mengatakan, la yadkhulal jannah rajulun bi amalihi. Tidak akan ada selamanya orang yang akan masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Lan yadkhulal jannah, selamanya tidak ada orang yang masuk surga illa birahmatihi, kecuali dari rahmat Allah. Atau tidak ada orang yang akan masuk surga dengan amal ibadahnya. Artinya bukan karena sholat kita masuk ke dalam surga. Bukan karena puasa kita, bukan karena bacaan Quran kita, bukan karena sedekah kita akan masuk ke dalam surga. Itu dalam ungkapannya Nabi mengatakan, la yadkhulal jannah rajulun bi amalih. Tidak akan selamanya orang itu masuk surga karena amal ibadahnya. Sampai ketika statement ini disampaikan oleh Nabi, sahabat bertanya, wala inta ya Rasulullah, bagaimana dengan engkau ya Rasulullah? Kalau orang tidak akan masuk surga dengan amal ibadahnya, bagaimana dengan engkau? Kata Nabi, wala anak. Walaupun aku. Yang kita tahu ibadahnya Nabi, Pak, sampai bengkak kakinya karena terlalu lama berdiri. Nabi itu kalau sholat selesai Fatihah, nggak kurang dari 100 ayat yang dibaca oleh Nabi. Kita bisa bayangkan kalau Yasin ada 83 ayat. Jadi Nabi kalau kita berikan gambaran selesai Fatihah itu nggak kurang atau bisa lebih dari surah Yasin yang dibaca. Tadi saya ngimamin subuh, kalau saya baca Yasin kira-kira besok boleh lagi nggak jadi imam itu? Itu nggak kurang dari 100 ayat yang dibaca oleh Nabi. Dan rukuknya sama seperti berdirinya. Sujudnya sama seperti rukunya. Kalau Nabi yang sholatnya seperti itu, bukan karena sholatnya Nabi masuk ke dalam surga. Illa, kata Nabi, ayyataghammadani Allah birrahmatihi wa fadlih. Kecuali aku masuk surga karena kasih sayang dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena rahmat Allah. Makanya dalam bahasa innallaha yusalluna 'alan nabi, Allah berselawat kepada Nabi, artinya Allah menumpahkan rahmat yang begitu besar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang pertama nih. Wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, dan para malaikat pun ikut berselawat kepada Nabi. Apa artinya selawatnya malaikat? Adalah istighfar, ampunan. Bergemuruh setiap saat di langit itu, Pak, malaikat
Bersolawat kepada Nabi artinya apa? Mereka meminta kepada Allah agar dosa-dosa Nabi diampunkan. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Nabi. Apa artinya solawat kita kepada Nabi? Artinya adalah ad-du'a. Jadi kalau kita sedang bersolawat kepada Nabi, artinya kita sedang mendoakan Nabi. Kalau Allah tadi menumpahkan rahmat, kalau malaikat memintakan ampun, sementara kita ketika bersolawat kepada Nabi, artinya kita sedang mendoakan Nabi. Ustadz, kok Nabi didoakan? Padahal Nabi maksum, Nabi terpelihara, dan Nabi sudah mendapatkan rahmat Allah yang begitu besar. Nabi sudah dimintakan ampun atas dosa-dosanya oleh para malaikat. Kok kita mendoakan Nabi? Orang yang sudah terpelihara, orang yang sudah sempurna, maksum, terjaga. Apabila kita doakan, maka doanya kembali buat kita. Maka orang ketika berselawat kepada Nabi, artinya dia sedang mendoakan dirinya sendiri. Rugilah, kata Nabi, rogi ma'anfu, sungguh sangat rugi. Rusak hidungnya, tidak bisa mencium bau surga. Siapa? Orang yang sombong, yang untuk dirinya saja dia tidak mau berdoa. Sampai untuk dirinya saja dia tidak mau berdoa. Padahal ketika dia sedang berselawat kepada Nabi, ketika nama Nabi disebutkan di hadapannya, dan kemudian dia berselawat, sama seperti dia mendoakan dirinya sendiri. Kalau dia tidak mau berselawat berarti dia sombong. Dia tidak butuh dengan doa. Padahal tidak ada kekuatan yang paling dahsyat di muka bumi ini melainkan kekuatan doa. Hatta sampai-sampai takdir yang Allah sudah tentukan buat hidup kita, yang tercatat di Lauhul Mahfuz, hanya bisa berubah hanya dengan kekuatan doa. La yaruddul qadar illa doa. Tidaklah takdir itu akan berubah melainkan hanya dengan kekuatan doa.